Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kaidah usuliyah, mantuk dan mafhum, zahir dan muawal, nasak, muradif dan musyidara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Usul Fiqh 2 yang diampu oleh Dr. Muhammad Yusuf. Untuk lebih lanjut ke dalam materi, simak video sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang mantuk dan mafhum. Pengertian mantuk, menurut bahasa, mantuk berarti yang diucapkan, yang tersurat atau tekstual. Sedangkan menurut istilah ilmu usul fiqh, mantuk adalah yang berbunyi ma dalla alaihi lafdu fi mahalli nutqi, yang artinya sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz sesuai dengan teks ucapan itu. Dalam pandangan Syafi'iyah, mantuk didefinisikan dengan petunjuk lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu. Berdasarkan ber- Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika sesuatu hukum dipahami dari apa yang secara jelas diucapkan atau tersurat dalam lafaz, maka cara pemahaman itu disebut sebagai pemahaman mantuk. Yang selanjutnya yaitu al-mafhum atau mafhum. Mengumamakan bahwa al-mafhum artinya adalah yang dipaham dan yang tersirat. Menurut istilah usul fiqh, mafhum adalah ma dalla alaihi lafzu la fi mahalli nutqi, yang artinya sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks ucapan itu. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, mafhum merupakan petunjuk lafal yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak dibentuknya hukum yang disebutnya. Jadi kesimpulan dari pengertian mafhum adalah makna yang dipahami dari sesuatu lafaz bukan berdasarkan apa yang diucapkan secara langsung, melainkan dari makna yang tersirat di dalamnya, yaitu melalui pemahaman terhadap maksud di balik ucapan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam mantuk dan mafhum. Yang pertama, macam-macam mantuk ada dua. Yang pertama yaitu an-nas atau asyari, artinya jelas atau tegas. Maksudnya di sini adalah lafaz yang tidak memungkinkan untuk ditakwil. Yang kedua yaitu azahir, artinya yang tampak atau yang nyata. Maksudnya di sini adalah lafaz yang masih memungkinkan untuk ditakwil. Jenis ini sering juga disebut dengan ghairu syari, artinya tidak jelas maksudnya. Adapun macam-macam mafhum yaitu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah, adalah hukum yang tidak disebutkan dalam lafaz. Itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafaz. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Artinya adalah hukum yang tidak disebutkan atau yang dipaham dari lafaz nas berlawanan dengan hukum yang disebutkan lafaz nas, baik dalam isbat maupun nafinya. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian B, zahir. Zahir terbagi menjadi dua. Yang pertama secara definisi. Menurut Al-Bazawi, al-zahir adalah sesuatu mana yang bagi seluruh perkataan yang jelas, maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Sedangkan dalam menurut Asy-Syafi'i, al-zahir adalah sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Dalam pandangan ahli usul az-zahir adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar.
bukan tujuan dari susunan katanya dan memungkinkan untuk ditakwil. Yang kedua yaitu kehujahan zahir. Hukum azahir wajib diamalkan sesuai dengan makna zahirnya selama tidak ada dalil yang menuntut untuk diamalkan dengan selain zahir. Karena pada dasarnya tidak ada pembelokan kata dari makna zahir kecuali ada dalil yang menuntut hal itu. Lafaz az-zahir mungkin untuk ditakwil, artinya membelokkan kata itu dari lahirnya dan menghendakinya makna yang lain. Baiklah, selanjutnya yang C, al-muawwal. Secara bahasa, al-muawwal adalah yang dirujuk dari kata awwala yu'awilu, yang mempunyai arti at-tafsir, al-marja, al-mashhir. Dari segi bahasa, al-tafsir mempunyai arti yang penjelasan atau uraian. Al-marja berarti kembali atau tempat kembali. Sedangkan menurut istilah al-muawwal yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali adalah sesungguhnya takwil itu merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjuk oleh lafaz zahir. Baik, selanjutnya yaitu D, nasak. Nasak secara etimologis kata nasak berasal dari kata yang artinya menghilangkan, menghapus sebagaimana ungkapan matahari telah menghapus bayangan. Maksudnya di sini adalah ia menghapus atau menghilangkan bayangan dengan bentangan senarnya yang luas. Menurut pendapat lain, arti nasak ialah pindah seperti ungkapan saya memindahkan isi buku ini. Maksud dari kalimat tersebut ialah saya menyalin isi yang ada di dalam atau menasak kitab yang di tempat lain. Adapun definisi nasak secara terminologis ialah menghapus suatu hukum syariat dengan dalil terbaru. Adapun menurut para ulama, nasak terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mengganti redaksi, tetapi hukum tetap. Yang kedua, mengganti hukum, tetapi redaksi tetap. Yang ketiga, nasak hukum dan tulisan sekaligus. Dan yang keempat, nasak hadis dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, nasak hadis dengan hadis. Bila kita masuk penjelasan terakhir, yaitu tentang muradif dan musyarat. Yang pertama, muradif dalam pengertiannya muradif adalah adapun ayat yang berbunyi wal lafdul muta'adidul li ma'na wahid, yang artinya lafaz yang bermacam-macam dengan arti yang sama. Artinya di sini adalah muradif ialah lafalnya banyak, sedangkan artinya sama atau satu atau sinonim. Seperti lafal asad dan al-laid atau singa, intah dan khamhan artinya gandum, ustadz dan mudaris yang artinya guru. Yang penjelasan yang kedua yaitu musyarak, sedangkan musyarak ini seperti lafaz zahaba artinya bisa pergi atau hilang. Namun apabila arti sebenarnya hanya satu, maka yang lainnya arti majas, tidak dikatakan musyarak. Kata mata bisa mengandung beberapa makna, bisa mata hati, mata air, dan mata kaki. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi. Kesimpulan di sini yaitu mantuk merupakan makna yang ditunjuk lafaz sesuai dengan teks yang diucapkan, yang terbagi menjadi an-nas yang tegas dan tidak dapat ditakwil serta azahir yang tampak jelas namun masih memungkinkan untuk ditakwil. Sementara itu, mafhum adalah makna yang dipahami di luar teks ucapan, yang terdiri dari mafhum muwafaqah dengan hukum yang selaras dengan mantuk dan mafhum mukhalafah dengan hukum yang berlawanan dengan mantuk. Azahir adalah lafaz yang maknanya langsung dipahami dari susunan kata tanpa memerlukan faktor luar. Sehingga wajib diamalkan sesuai makna zahirnya selama tidak ada dalil yang melingkarnya kepada makna lain.
Adapun al-muawwal merupakan makna yang diambil dari lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti dengan syarat didukung oleh dalil yang lebih kuat, dan takwil ini hanya berlaku pada anas yang bersifat zani, bukan qat'i. Konsep nasak menunjukkan adanya penghapus hukum syariat oleh dalil yang datang kemudian, baik berupa penghapus lafaz dan hukum, penghapus hukum saja maupun penghapus lafaz saja. Di sisi lain, muradif adalah lafaz-lafaz yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Sedangkan mustarak adalah suatu lafaz yang mengandung beberapa makna berbeda. Eh, dengan demikian, penguasaan terhadap seluruh konsep tersebut sangat penting dalam proses istimbat hukum agar hasil yang diperoleh sesuai dengan maksud syariat yang terhindar dari kekeliruan dalam memahami nas. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.